Selamat berjumpa, salam kenal, salam dari kami Konsultan Perbankan Indonesia, saya Arno Haryo-Utomo. Perkenalkan kami dari Lembaga Konsultan Perbankan Indonesia sedikit memberikan literasi kepada Bapak Ibu pelaku bisnis perbankan, terutama bank umum, baik bank umum swasta maupun bank pemerintah BUMN dan bank daerah. Kami dari Konsultan Perbankan Indonesia, kami adalah lembaga independen yang memiliki kompetensi dan kami memiliki kepedulian untuk membantu rekan perbankan, pelaku bisnis perbankan untuk menjadikan bank kita di dalam negara Republik Indonesia menjadi bank yang sehat, bank yang prudent, bank yang resilient, dan bank yang mampu untuk membantu perekonomian rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar. Nah, kami dari Konsultan Perbankan Indonesia, perkenalkan saya Arno Haryo-Utomo. Kami memiliki kantor di Jakarta sebagai kantor pusat dan kantor di Yogyakarta sebagai kantor diklat kami, sebagai kantor untuk pusat sertifikasi. Nah, karena itu pada saat ini perkenankan saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu pelaku bisnis perbankan yang hari-hari ini kita tahu bahwa pentingnya perbankan memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan sekali karena hari-hari ini kita melihat bahwa potensi adanya faktor-faktor kecurangan atau fraud itu semakin besar. Nah, karena itu sebetulnya kami juga mendukung dari gerakan program GRC, yaitu Governance Risk and Compliance, di mana kami memiliki program yang bersifat institusi maupun kompetensi personal. Bapak Ibu pelaku bisnis perbankan, kami memberikan gambaran bahwa pada saat ini di era perubahan, di era krisis dan era globalisasi secara massal, kita tahu bahwa negara-negara di kawasan Eropa sudah mengalami krisis, Bapak Ibu. Nah, karena itu sebetulnya arus modal yang nantinya akan masuk ke negara Asia ini sudah sangat besar sekali. Nah, kita juga bersyukur kami dari KPI dengan dicanangkannya dari Bank Indonesia memberikan peluang bagi negara-negara ASEAN, terutama di Indonesia ini luar biasa, untuk membentuk sistem pembayaran secara lokal di lingkup negara ASEAN. Nah, karena itu sebetulnya kami juga peduli bagaimana perbankan memiliki kompetensi atau tata kelola yang bagus berhubungan dengan support perbankan, dukungan perbankan untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal ini dalam sistem pembayaran terutama. Nah, karena itu dengan apa yang tadi saya sebutkan yang berkaitan dengan GRC, Governance Risk and Compliance, kami memiliki program-program yang bersifat praktis, Bapak Ibu. Jadi program yang bersifat untuk meningkatkan kompetensi tata kelola dan kami kerjasamakan dengan lembaga sertifikasi LSP yang berbasis SNI ISO 31000, Bapak Ibu. Nah, program unggulan kami yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang berkaitan dengan kebutuhan perbankan untuk melakukan mitigasi risiko, Bapak Ibu. Karena kita tahu sendiri kasus-kasus, kita tahu sendiri ada beberapa bank yang taruhlah kata mereka adalah bank daerah dan mereka adalah plat merah, mereka sudah banyak mengalami kasus-kasus tentang tindak pidana korupsi, Bapak Ibu. Nah, karena itu sebetulnya dengan kondisi seperti ini, kita perlu sadar bahwa pentingnya tata kelola, Bapak Ibu, pentingnya tentang good corporate governance atau GCG bagi pelaku bisnis perbankan sangat penting, Bapak Ibu. Bukan saja untuk memenuhi kebutuhan regulasi, itu yang menjadi catatan kami, tetapi secara kompetensi personal, Bapak Ibu juga seyogyanya memiliki kompetensi tambahan, Bapak Ibu. Nah, kami menyediakan beberapa informasi strategis yang berkaitan dengan informasi tambahan, yang berkaitan dengan kompetensi nilai tambah yang bisa Bapak Ibu ambil dan bisa menjadi mitra kami, yaitu tentang tata kelola, Bapak Ibu. Dan kami akan memberikan program yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kompetensi tata kelola. Nah, kompetensi berkaitan dengan personal, Bapak Ibu. Kompetensi berkaitan dengan decision maker, ya. Siapa yang mengambil keputusan? Karena itu sebetulnya kami juga peduli bagaimana pelaku bisnis perbankan untuk bisa bergabung dengan program kami. Karena kami sadar bahwa tanpa adanya suatu kompetensi secara individu atau secara person atau secara personal, maka suatu organisasi bisnis, terutama dalam hal ini perbankan, masih sulit sekali untuk masuk
di dalam bagaimana kita melakukan praktek untuk menjadi prudential banking, Bapak Ibu. Nah, karena itu sebetulnya interaksi yang berkaitan dengan pola pengambilan keputusan, interaksi yang berkaitan dengan pengaruh dari eksternal bisnis kita, ini sangat peka sekali bagi sistem tata kelola yang dimiliki oleh perbankan. Kita tahu perbankan sudah memiliki kewajiban untuk melaporkan tata kelola kepada pihak regulator, dalam hal ini OJK, ya, melalui laporan tata kelola, melalui laporan GCK dengan self-assessment atau dengan indeks, Bapak Ibu. Tetapi ini menjadi dasar bagi perbankan secara institusi untuk mampu memberikan report laporan kepada pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini stakeholder dan shareholder, ya, terutama untuk menjaga nilai-nilai bisnis dalam suatu perusahaan yang sehat, Bapak Ibu. Nah, karena itu dengan adanya tata kelola yang harus dilaporkan kepada pihak regulator, ini menjadi suatu kebutuhan, Bapak Ibu. Nah, tetapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu juga menambahkan kompetensi yang tadi saya sampaikan, yang berkaitan dengan kompetensi secara personal yang berkaitan dengan tata kelola, Bapak Ibu. Nah, karena itu sebetulnya yang menjadi dasar program kami adalah bagaimana kita memberikan pemberdayaan atau empowering secara personal bagi pelaku bisnis perbankan, baik itu bank umum swasta, bank negara, maupun bank daerah, untuk memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dalam bidang tata kelola, terutama yang berkaitan dengan GRC, Bapak, Governance, Risk, dan Compliance. Karena tiga komponen ini tidak bisa dipisahkan, Bapak. Di mana kita berbicara tentang tata kelola, pasti ada komponen risiko, ya, risiko tata kelola. Di mana kita berbicara tentang risiko, pasti kita berkaitan, ujung-ujungnya berkaitan bermuara dengan compliance atau kepatuhan, Bapak Ibu. Nah, ini sangat incorrelated dan membentuk suatu garis lurus, Bapak Ibu. Nah, karena itu sebetulnya di era ini seperti ini, kita tahu potensi-potensi ancaman terhadap fraud, terutama untuk salah pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan risiko-risiko strategi, risiko tata kelola, dan kepatuhan, ini sangat penting untuk dicermati, Bapak, dan sangat penting untuk diperhatikan, Bapak. Karena apa? Karena setiap pribadi atau individu pelaku bisnis atau pengambil keputusan yang berada di top manajemen, tata kelola memiliki urutan yang paling tinggi, Bapak. Karena itu kami aware, kami juga concern, kami peduli bagaimana pelaku bisnis perbankan bisa meningkatkan aspek tata kelolanya secara institusi maupun secara kompetensi, secara personal. Nah, karena itu sebetulnya ini yang menjadi program kami, jadi ada beberapa program yang bisa kami korelasikan. Yang pertama adalah program sertifikasi untuk kompetensi untuk minat tata kelola, ya, GCG, yang berbasis SNI ISO 31000, di mana KPI bekerjasama dengan LSP MKS, ya. Kemudian awareness, Bapak Ibu, ISO 37001 atau SMAP, Sistem Manajemen Anti Suap, berbasis SNI ISO 37001. Nah, ini akan ada kaitannya dengan tata kelola dengan kepatuhan. Ada kaitannya antara tata kelola dengan bagaimana kita mengantisipasi terjadinya risiko-risiko untuk suap dan bribery atau gratifikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Nah, karena itu sebetulnya kami percaya, kami yakin di tahun ini perbankan akan semakin resilient, perbankan akan semakin sehat dan prudent, Bapak Ibu, karena perbankan menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, Bapak Ibu. Karena itu sebetulnya kita harus perkuat pilar-pilarnya ini, karena di sini adalah fungsi perbankan untuk menopang, Bapak Ibu, sebagai sokong guru ekonomi nasional. Nah, karena itu sebetulnya dari literasi singkat ini kami mengundang Bapak Ibu, saya Arno Harutomo dari Konsultan Perbankan Indonesia, mengundang dengan hormat Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan kami. Dan apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan masuk atau klik di website kami di www.konsultanperbankanindonesia.com dan bisa menghubungi hotline kami di 081 329 93 5551. Demikian Bapak Ibu secara singkat prolog dan literasi dan perkenalan kami dari Konsultan Perbankan Indonesia. Saya Arno Haryoutomo. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu sediakan untuk sedikit melihat literasi kami, dan kami membuka kesempatan, membuka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu bergabung bersama tim kami. Mari kita ciptakan perbankan yang resilient, ya. Mari kita ciptakan perbankan yang sehat dan prudent untuk menjadikan ekonomi nasional bertumbuh sesuai dengan harapan dari rakyat Indonesia. Karena itu Indonesia akan menjadi negara yang memiliki peringkat ekonomi yang tinggi,
bahkan nantinya bisa jadi di dunia, Bapak Ibu, karena kita tahu di ASEAN kita sekarang sudah banyak sekali perubahan-perubahan bisnis yang bisa kita kelola bersama, terutama pilarnya dari Bank Indonesia untuk membangun sistem pembayaran secara lokal. Nanti karena akan menyedot investasi masuk ke ASEAN, dalam hal ini Indonesia sebagai pilarnya. Demikian sambutan saya, demikian literasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu sudah luangkan untuk melihat literasi kami. Harapan kami dapat memberikan layanan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Salam, sampai jumpa kembali. Terima kasih.